wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Setiabudi Escape and Cap selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan anak dan rekan-rekan yang mendengarkan presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Saskia Angelina dengan NIM 25003145. Kami dari kelompok 5 akan ingin presentasikan sebuah studi kasus melalui metode PBL pada masalah Nadia. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Anggun Camelia Putri dengan NIM 25003166. Perkenalkan, nama saya Bunga Valentin dengan NIM 25003174. Baik, perkenalkan nama saya Elsa Ayu Tarlima Cinta Prawansyah dengan NIM 25003176. Perkenalkan, nama saya Windy Fitriani dengan NIM 25003153. Bentar. Perkenalkan, nama saya Ira Kianalaya dengan NIM 25003154. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karakteristik anak dengan perkembangan yang seimbang. Yang pertama yaitu ada aspek fisik seperti pertumbuhan tinggi berat badan yang sesuai dengan usia dan koordinasi motorik kasar dan motorik halus yang berjalan dengan baik serta kesehatan fisik yang optimal dengan sistem imun yang kuat. Dan yang kedua yaitu aspek kognitif, seperti kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan mencerna informasi yang sesuai dengan tahap perkembangan. Di sini anak menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan mampu berkonsentrasi dan memiliki daya ingat yang baik. Dan yang ketiga yaitu aspek sosial emosional, kemampuan mengelola emosi dengan baik, berempati terhadap orang lain, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Anak dapat bekerja sama, berbagi, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dan yang keempat ada aspek bahasa dan komunikasi, di mana perkembangan kemampuan berbicara, memahami dan menggunakan bahasa yang sesuai usia. Anak dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas. Yang kelima yaitu aspek moral dan spiritual, yaitu kemampuan tentang nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Anak mulai mengembangkan sistem nilai dan prinsip hidup. Yang terakhir ada yaitu aspek kreativitas dan imajinasi, kemampuan berpikir kreatif, berimajinasi, dan mengekspresikan diri melalui berbagai media seperti seni, musik, dan atau permainan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya ingin menjelaskan tentang cara memastikan tinggi dan berat badan normal sesuai dengan standar WHO. 1. Pemantauan. Ukur rutin setiap bulan bayi atau 3-6 bulan anak. Gunakan grafik pertumbuhan WHO, konsultasi dokter anak berkala. Nutrisi 0-6 bulan ASI eksklusif, 6 bulan lebih ASI dan MPASI gizi, 2 tahun lebih makanan beragam dan seimbang. Aktivitas dan tidur. Aktivitas fisik sesuai usia, tidur cukup, kesehatan seperti imunisasi lengkap, kebersihan, sanitasi baik, cegah dan obati penyakit. Sekian dari saya. LO nomor 3. Soalnya, mengapa anak dengan gangguan bahasa ekspresif mengandalkan komunikasi visual spasial? Oke, kelompok kami sudah menemukan jawabannya. Alasan utama, 1. Sistem otak berbeda. Komunikasi visual diproses di hemisfer kanan, bahasa verbal di hemisfer kiri. 2. Kemampuan yang tersisa, pemahaman visual baik, kemampuan spasial utuh, memori visual kuat. 3. Lebih efektif, tidak perlu produktif kata-kata, mengurangi frustasi, komunikasi lebih mudah dipahami. 4. Mengapa bukan bahasa lain? Karena bahasa isyarat
tetap butuh tata bahasa kompleks. Bahasa tulis karena bergantung pada kemampuan bahasa yang terganggu. Bahasa asing karena masalah yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang LO keempat, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak tunarungu. Di sini ada 6 faktor. Faktor pertama itu faktor biologis. Faktor biologis terdiri dari derajat kehilangan pendengaran, usia onset, penyebab ketulian, kondisi kesehatan umum. Yang kedua, faktor teknologi bantu. Faktor teknologi bantu terdiri dari alat bantu dengar, implan koklea, kualitas dan konsistensi penggunaan, usia pemasangan alat bantu. Yang ketiga ada faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga terbagi dari status pendengaran orang tua, dukungan dan penerimaan keluarga, komunikasi dalam keluarga, serta stimulasi bahasa di rumah. Yang keempat ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan terbagi dari metode komunikasi, deteksi dan intervensi dini, kualitas program pendidikan, kompetensi guru atau terapis. Yang kelima ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya terdiri dari sikap masyarakat terhadap ketulian, akses layanan rehabilitasi, komunikasi tuli, serta status sosial ekonomi. Faktor keenam ada faktor individual. Faktor individual terdiri dari kemampuan kognitif, motivasi dan kepribadian, komorbiditas atau gangguan tambahan, serta resiliensi anak. Baik, di sini saya akan membahas LO nomor 5, penerapan ZPD Vygotsky untuk mengatasi kesulitan metakognisi. 1. Scaffolding metakognisi. Bagian A, pemodelan eksplisit. Guru mendemonstrasikan proses berpikir tentang berpikir. Bagian B, think aloud, verbalisasi strategi kognitif saat menyelesaikan masalah. Bagian C, guided questioning, pertanyaan terarah untuk memicu kesadaran metakognitif. Masuk pada bagian nomor 2, collaborative learning. Peer tutoring, siswa dengan kemampuan metakognitif lebih baik membantu yang kesulitan. Group discussion, diskusi strategi belajar dalam kelompok. Reciprocal teaching, bergantian mengajar dan merefleksikan proses pembelajaran. Masuk di nomor 3, graduate support system. Di sini ada 4 level. Level pertama, membantu penuh dari guru, modeling. Level 2, membantu sebagian dengan prompting. Masuk pada bagian nomor 3, graduate support system. Di sini ada 4 level. Level pertama, membantu penuh dari guru atau modeling. Level 2, membantu sebagian dengan prompting. Level 3, mandiri dengan motoring minimal. Level 4, transfer ke situasi baru. Masuk pada bagian nomor 4, strategi implementasi. 1. Self-questioning prompts, apa yang sudah saya pahami. 2. Strategi card, kartu berisi langkah-langkah metakognitif. 3. Learning journals, refleksi tertulis tentang proses belajar. 4. Error analysis, analisis kesalahan untuk meningkatkan kesadaran. Masuk pada bagian nomor 5, asesmen dalam ZPD. 1. Dynamic assessment, penilaian dengan bantuan untuk mengukur potensi. Kedua, portfolio reflection, dokumentasi perkembangan metakognitif. Ketiga, self-assessment rubric, rubrik untuk evaluasi diri. Saya akan menjelaskan mengapa fungsi persifid menyebabkan perkembangan motorik dan bahasa anak tunarungu. 1. Mekanisme dasar sistem vestibal dan prosifid terhubung gangguan pendengaran seiring disfungsi vestibal. Kehilangan input senarik regresi pendengaran normal membantu orientasi spesial dan keseimbangan. 2. Dampak motorik. Kontrol visual lemah, sulit mempertahankan posisi stabil. Koordinasi terganggu, kesulitan gerakan halus dan kasar. Body awareness rendah, tidak tahu posisi tubuh di ruang. Dampak bahasa, artikulasi terganggu, kontrol otot mulut lidah tidak optimal.
kontrol napas buruk, sulit mengatur arahan udara untuk bicara. Rhinisasi suara, kesulitan mengatur posisi ruang mulut. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.